kesuksesan. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Manado yang sudah membawakan doa untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, pertama sekali terima kasih saya sampaikan kepada kita karena kesediaan kita untuk bersama-sama dengan saya, walaupun sifatnya undangannya spontanitas, saya sangat berterima kasih karena kita bersedia untuk mengikuti kegiatan ini, yaitu bersama-sama nantinya berdiskusi dan juga berbagi pengalaman tentang dunia pendidikan dalam membelajarkan peserta didik atau murid-murid kita sekalian. Jadi Bapak Ibu, izinkan saya nantinya akan memaparkan materi tentang budaya positif. Budaya positif. Bapak Ibu mohon izin. Budaya positif tentunya di sekolah itu yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik. Ya, jadi nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi intinya mereka benar-benar kritis, kemudian penuh hormat dan yang pasti harus bertanggung jawab. Inilah yang menjadi pengertian dari budaya positif dalam sekolah Bapak Ibu. Selanjutnya ada paradigma, ada perubahan paradigma sebenarnya, perubahan paradigma itu dalam budaya sekolah, budaya positif ya. Bapak Ibu untuk membangun budaya positif di sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif tentunya. Lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Ya, bersama sebenarnya tadi dengan pengertian atau definisi dari budaya positif itu sendiri Bapak Ibu. Selanjutnya kita mungkin juga sering atau lazimnya disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini tentunya kontrol guru dalam menghadapi murid. Kontrol ya Bapak Ibu, kontrol. Jadi biasanya ini bagaimana kita menguasai siswa, bagaimana kita mengarahkan siswa, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi pada sesi berikutnya ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk sebentar. Ini ada nanti kegiatan yang akan kita praktekkan. Nanti ini kegiatan yang akan kita praktekkan, yaitu nanti Anda dan teman Anda di dekat Anda tentunya itu nanti akan bergantian untuk mempraktekkan. Nanti satu orang itu memegang sesuatu ya, dan di kepal seperti ini. Artinya ini nanti sebagai usaha kita untuk mempertahankan benda yang kita pegang ini ya. Dan teman kita nanti yang satu lagi itu akan mencoba mengambil ya, akan mencoba mengambil benda yang Bapak Ibu kepal itu. Baik itu nanti dengan intimidasi, baik dengan pemaksaan, atau baik dengan rayuan dan sebagainya, itu nanti akan kita coba secara bergantian Bapak Ibu. Nah, langsung saja ya Bapak Ibu ya, langsung saja. Jadi mari kita berdiri Bapak Ibu, kita berdiri, kita langsung aja. Iya. Nah, jadi seperti Ibu tahu dong, nanti bergantian dengan Ibu Endang atau Ibu Manado. Jadi Ibu tahu yang pertama misalnya mengepal sesuatu dalam kepalannya, dia akan mempertahankan itu. Misalnya katakanlah satu cincin yang mahal misalnya. Satu cincin yang mahal di sini. Jadi Ibu Endang mau mengambilnya. Nah, baik dengan paksaan, intimidasi, awas nanti saya kasih tahu rahasia dan sebagainya, mungkin seperti itu kan Bapak
rayuan. Nanti saya kasih ini yang seperti ini. Bapak Ibu, boleh kira-kira kita coba? Coba ya. Oke. Langsung saja secara bergantian. Jadi untuk Pak BP mungkin Pak BP dulu yang kepal atau menyimpan sesuatu di sini. Datang Pak Nambela merayu dan mungkin memaksa dan sebagainya atau menarik pertanyaan masing-masing. Pak Haji. Halo, Boleh, Pak Haji. Nah, coba. Ya. Atau kalau nggak bisa secara paksa, coba dirayu boleh, Bapak Ibu. Dirayu. Nanti saya kasih kue seperti itu kan. Intinya harus keras, Pak. Ya. Usahakanlah, coba. Mau dibayar, mau bisa, mau dikendek, dikasih ya. Oke, sudah ya, sudah ya. Oke, depan kita. Bapak Ibu, apa sebenarnya? Iya, apa sebenarnya yang mau kita refleksikan dari tadi yang sudah kita praktekkan, Bapak Ibu? Yang pertama, ini kita boleh lihat dulu. Yang pertama karena ada pertanyaannya nomor 1, apakah Anda atau teman Anda membuka kepalan tangan Anda? Ya, membuka kepalan tangan Anda. Mengapa? Kalau misalnya dibuka, mengapa? Apa alasan Anda membuka kepalan tangan Anda? Kemudian yang kedua, apakah Anda atau teman Anda menutup kepalan tangan Anda? Ya, kalau memang ditutup terus, mengapa? Apa alasan Anda? Ya, tetap menutup kepalan tangan Anda tadi. Nah, kira-kira ada Bapak Ibu yang mau berbagi refleksi atau kesan dengan itu? Coba Ibu Cinta, bisa kira-kira Bu? Tadi Ibu Cinta dibuka atau tetap tidak mau? Tetap ya Bu ya, tetap berarti ya, tidak dibuka, tidak dikasih, walaupun dipaksa tadi. Tidak. Sebenarnya tadi itu kegiatannya belum selesai. Hanya saja kan kebetulan saya yang memegang kepalan dan beliau yang Membuka. meminta dengan rayuan, tidak dengan pesan, dengan rayuan seperti itu. Ya tadi saya sudah hampir mau membuka dan memang tadi di depan itu sesinya sudah selesai karena memang saya merasa apa yang disampaikan beliau untuk saya membuka kepalan itu cukup dengan logis menurut saya karena dengan rujukan, karena dengan ada embel-embel sehingga saya merasa oh ini memang bisa dibuka. Berarti akhirnya Ibu mau membuka. Iya, saya membuka. Dan memberikan benda yang berharga itu untuk Bu Cinta. Karena memang ada rujukan. Berarti ada ya, ada rujukan. Pak BP, kira-kira tadi yang mengepal Bapak? Yang mengepal. Nah, jadi Seperti ini ada rayuan berdekatan ibu ini saya kasih lah. berarti Bapak juga yang minta begitu ya, baru dikasih ya. Oke. Kemudian, ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke nomor 3. Nah, ini sebenarnya refleksi yang terakhir.
lakunya, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, berdasarkan itu Bapak Ibu, nah ini dia, ya ini dia. Jadi sebenarnya sebagai kesimpulan, sesuai juga dengan tadi filosofi dari Ki Dewantara, itu bahwa kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Kira-kira setuju nggak kita di situ, Bapak Ibu? Ya. Nah, apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita. Jadi sebenarnya kalau memang kita sudah komit dan mungkin sudah prinsip sekali tidak mau membuka, memang tidak akan terbuka, walaupun dengan rayuan, bahkan dengan paksaan, ya kan Bapak Ibu. Nah, jadi ketika tadi misalnya di antara kita sudah akhirnya memberikan, berarti sebenarnya dia juga lah yang punya kontrol, dia juga yang punya kontrol. Jadi bukan karena rayuan atau paksaan tadi Bapak Ibu. Kira-kira satu paham kita di situ Bapak Ibu ya? Ya Pak Nabila ya. Oke, jadi sebenarnya kita lah yang punya kontrol, yang kita sendiri yang memegang kontrol itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Makin penasaran ini berarti ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah sebenarnya ada teori itu yang berkembang bahwa perubahan paradigma teori kontrol ini. Inilah nanti yang sangat perlu untuk kita Bapak Ibu dalam pengajaran kita ke depan, dalam membelajarkan anak didik, dan mungkin katakanlah menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi ya bersama dengan rekan-rekan yang lain. Nah, jadi katanya seperti ini Bapak Ibu. Ya, yang selama ini memang terjadi bahwa guru itu mengontrol murid. Inilah paradigma ya, teori kontrol. Guru yang mengontrol murid. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini sering terjadi. Sering terjadi mungkin Bapak Ibu kalau kita ingat flashback ya, kita kadang sepintas saya buatlah siswa saya ini, saya buatlah si Budi ini, bagaimana supaya merasa bersalah. Kadang kan mau bahasa kita, orang tuamu sudah begini, apa kamu nggak begini, kan begitu ya Bapak Ibu. Mungkin sering terjadi gitu ya. Artinya kita mau bahwa siswa kita itu merasa bersalah, ya, yang mungkin dalam pemikiran kita itu akan menguatkan karakter. Nah, kita akan lihat nanti Bapak Ibu. Kemudian yang selama ini juga terjadi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, ini maksudnya kita berikan penguatan-penguatan, ya, kita ceramahi dan sebagainya, itu akan efektif dan bermanfaat. Mungkin ini masih terjadi ya Bapak Ibu, kita laksanakan. Selanjutnya yang terakhir Bapak Ibu, kita beranggapan bahwa orang dewasa itu memilih pihak untuk memaksa. Kadang mungkin kalau anak kita di rumah, ya kan, ya bahkan mungkin kita dalam pemikiran kita, ya memang yang paling besar punya hak untuk memaksa, yang paling tua punya hak untuk memaksa. Dan itu juga terjadi mungkin di sekolah. Ya, kita mungkin beranggapan karena kita lebih tua dari siswa, maka kita punya hak untuk memaksa mereka. Seperti itu. Jadi ini masih terjadi, dan ini adalah memang kegiatan-kegiatan atau sikap tindakan kita yang masih kita lakukan sampai sekarang ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, saya akan tampilkan. Nah, inilah sebenarnya perubahan itu. Ada perubahan teori itu
paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Ya, menjadi teori kontrol. Nah, jadi sebenarnya siapa yang memiliki kontrol itu? Siapa yang memiliki kontrol? Nah, ini ada sudah jelas perbedaannya Bapak Ibu. Yang stimulus respon dengan teori kontrol. Katanya di sana kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Inilah stimulus respon yang pertama. Ya, kita sering beranggapan bahwa itu mengubah orang agar sama pandangannya dengan kita. Ini lumrah dan wajar terjadi, ya. Lumrah dan wajar terjadi. Tetapi dalam teori kontrol katanya Bapak Ibu, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, jadi agak beda ya Bapak Ibu, beda. Jadi kalau dalam teori kontrol, nanti lagi. Bapak Ibu, ya dalam teori kontrol itu, ya kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Itulah bedanya dengan stimulus respon. Kemudian perilaku buruk kalau dalam stimulus respon itu dilihat sebagai satu kesalahan. Jadi perilaku buruk itu kesalahan, seperti itu langsung dia otomatis. Tapi dalam teori kontrol Bapak Ibu, semua perilaku itu memiliki tujuan. Nah, jadi ketika misalnya ada siswa yang tokok kepala kawannya, ya, nah itu tidak bisa otomatis kita katakan satu kesalahan. Itulah kalau dalam teori kontrol. Jadi kita harus beranggapan bahwa dia menokok kepala kawannya itu ada tujuan. Nah itu, ya Bapak Ibu. Jadi ada bedanya memang. Kemudian dalam stimulus respon itu orang lain bisa mengontrol saya. Kita balik tadi dengan yang sudah kita praktekkan Bapak Ibu. Nah, jadi kalau dalam stimulus respon memang orang lain bisa mengontrol saya. Tapi dalam teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Hanya Anda. Jadi kita juga beranggapan hanya siswa yang bisa mengontrol diri. Kita nggak punya kuasa untuk mengontrol dia. Kemudian yang berikut sama dengan yang tadi, yang saya bisa mengontrol orang lain kalau dalam stimulus respon, tapi dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Bersama dengan yang ketiga. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ini kalau dalam stimulus respon. Tapi dalam teori kontrol, kolaborasi, konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Sering itu ya Bapak Ibu ya. Kalau dalam stimulus respon mungkin yang pernah dan sering kita lakukan, kalau misalnya bujukan sudah tidak lagi ada efeknya, tidak berhasil kita bujuk, kadang kita paksa. Ya kan Bapak Ibu? Kita paksa, bahkan kita intimidasi. Kita beri ancaman. Nah, inilah paradigma ya stimulus respon atau paradigma yang lama. Paradigma yang baru itu apa Bapak Ibu? Katanya kolaborasi, konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita berkolaborasi dulu. Namanya berkolaborasi berarti kita duduk sama rendah. Bapak Ibu, kita mendengarkan. Dan terakhir kita buatlah konsensus. Konsensus itu berarti kesepakatan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Konsensus adalah kesepakatan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, ini model berpikirnya kalau dalam stimulus respon menang atau kalah, menang atau kalah. Kalau dalam teori kontrol itu model berpikir harus menang-menang. Artinya sama-sama menang, win-win ya, win-win solution. Jadi sama-sama menang. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan mengenai disiplin. Masih semangat kita ya Bapak Ibu, kita lanjutkan disiplin itu. Nah, sebentar kita coba
intinya bahwa disiplin itu adalah kepatuhan ya, sebenarnya kepatuhan. Di sini dibuat disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai? Apa yang dia hargai? Ini sebenarnya kalimat kuncinya Bapak Ibu. Kemudian namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu tadi yang saya sebut kepatuhan ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin memang selalu diidentikan dengan ketidaknyamanan, tidak mematuhi aturan dan sebagainya. Tetapi katanya Bapak Ibu, disiplin itu memang harus harus terakhir pada satu tujuan yang mulia. Satu tujuan yang mulia. Apa itu Bapak Ibu? Nah, di sini disiplin katanya adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Jadi kalau orang atau katakanlah kita sudah disebut dengan orang yang disiplin, berarti kita bisa memerintah diri kita sendiri dan tadi mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Tanpa terperintah orang lain. Nah, jadi inilah Bapak Ibu sebenarnya kunci dari disiplin ini. Disiplin itu berarti kita tidak terperintah. Artinya apa? Kita bisa memerintah diri kita sendiri. Berarti secara sadar gitu ya Bapak Ibu ya. Secara sadar melakukan dan ini tadi intinya nilai-nilai yang kita hargai adalah acuan. Apa itu nilai-nilai yang kita hargai Bapak Ibu? Nilai-nilai yang kita hargai, misalnya nilai-nilai kebajikan lah ya, nilai kebajikan, misalnya kebersihan, kerapian, keteraturan dan banyak lagi, kesopanan. Itu adalah nilai-nilai yang kita hargai atau nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak Ibu lanjut. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia sekarang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, inilah ada berapa elemen dari profil pelajar Pancasila yang sudah kita kenal itu Bapak Ibu. Ada 6 ya. Ada 6 nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Ingat betul kita itu ya Bapak Ibu. Elemen dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, beragam mulia ya. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ya, kalau biasanya sebenarnya kalau lagunya itu beriman dan bertakwa, gitu ya, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, itu sebenarnya supaya gampang diingat. Atau boleh Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu dulu sebentar. Sebentar Bapak Ibu ya, biar kita sama-sama mengingat dan menghafal ya elemen dari profil pelajar Pancasila itu. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Boleh ya Bapak Ibu? Oke. Mungkin semua sudah pernah kita dengar ini lagunya ya.
ya tentu kita sudah semakin ingat dan paham mengenai 6 elemen dari pelajar profil Pancasila itu. Ada beriman tadi dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, ini semua Bapak Ibu juga adalah merupakan nilai-nilai kebajikan tadi Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke teori motivasi perilaku manusia. Jadi kita lanjut ke teori motivasi manusia ya, perilaku manusia. Apa sebenarnya yang mendasari manusia itu melakukan atau berperilaku? Nah, yang pertama Bapak Ibu, katanya di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau apa yang akan terjadi apabila saya melakukannya. Ini sering pertanyaan. Nanti kalau saya tidak melakukannya apa yang terjadi? Jadi dia berperilaku atas dasar tadi ketidaknyamanan atau takut kena hukum. Nah, ini mungkin sering kita jumpai Bapak Ibu, anak murid kita atau siswa-siswi kita di kelas, dia melakukan suatu perilaku atau dia melakukan suatu kegiatan karena memang dia takut karena hukuman atau dia tidak nyaman misalnya kalau dia ditegur atau kadang-kadang diejek kawannya. Jadi ini adalah motivasi eksternal. Jadi motivasi yang ada pada dia itu adalah motivasi eksternal. Karena ada hukuman baru dia melakukan perilaku atau kegiatan tersebut. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu, katanya ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini. Jadi pertanyaan, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini sering terjadi Bapak Ibu. Mungkin tidak hanya ke siswa-siswi kita, bahkan anak-anak kita di rumah ya Bapak Ibu. Kadang kalau kita menyuruh, dia bertanya apa yang akan saya dapatkan. Kan begitu Bapak Ibu ya, apa yang akan saya dapatkan. Nah, nanti akan kita sama-sama ketahui Bapak Ibu apa sebenarnya efeknya ya kalau perilaku yang seperti itu. Katakanlah apa kekurangannya ya perilaku yang seperti itu. Nah, karena Bapak Ibu itu juga kalau dia melakukan sesuatu itu hanya karena imbalan, nah itu motivasinya dari luar atau motivasi eksternal. Jadi motivasi eksternal, dia melakukan sesuatu hanya karena imbalan dan sebagainya, hadiah, ya hadiah. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga dan ini tentunya nanti ya mudah-mudahan ini menjadi concern kita, itu motivasi untuk menghargai diri sendiri, menghargai diri sendiri. Jadi pertanyaan yang timbul dalam diri dia Bapak Ibu, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Jadi misalnya anak kita katakanlah membersihkan rumah. Nah, pertanyaan yang ada pada dirinya ketika dia melakukan itu, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya? Misalnya saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Saya akan menjadi orang yang bersih. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada anak kita misalnya tanpa dorongan dari kita, dia sudah melakukan perilakunya, melakukan kegiatannya, berarti itu motivasinya sudah datang dari internal atau sudah datang dari dirinya sendiri. Jadi ada tujuan disiplin positif di sini Bapak Ibu. Jadi kita bisa bedakan ya Bapak Ibu. Tadi ada karena takut hukuman, kemudian ada yang karena imbalan dia melakukan perilakunya itu. Nah, itu adalah motivasi dari luar atau motivasi eksternal. Sedangkan yang ketiga itu motivasi dari diri sendiri. Pertanyaan yang timbul dalam pemikirannya, saya akan menjadi seperti apa kalau saya melakukan ini? Begitu Bapak Ibu. Dapat ya kira-kira Bapak Ibu? Nah, inilah sebenarnya Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Ini perlu kita ketahui Bapak Ibu,
ya, pada kesempatan ini saya berbagi. Inilah sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu. Ya, dia ingin dicintai, ya, dia ingin dicintai. Kemudian dia ingin menguasai, artinya dia ingin memimpin. Ya, kemudian dia ingin bebas, kebutuhannya ingin bebas, kebebasan. Kemudian kesenangan, dia ingin senang. Begitu Bapak Ibu. Ya, itu adalah kebutuhan dari kebutuhan dasar manusia. Dan yang paling penting Bapak Ibu, kebutuhannya apa? Survival. Kebutuhan dasar untuk hidup, bertahan hidup. Ini nanti akan kita kaji lebih dalam Bapak Ibu. Dari 1, 2, 3 ada 5 kebutuhan dasar. Dan yang paling pokok di tengah, yang paling inti Bapak Ibu adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kadang kalau misalnya ya, ini sebentar Bapak Ibu kita berrefleksi, kita ingat murid-murid kita, dia melakukan satu masalah atau tindakan yang katakanlah perilaku menyimpang. Kadang dia kalau kita selidiki lebih dalam, misalnya dia tidak hadir atau terlambat, dia harus ikut membantu orang tuanya dan sebagainya. Nah, jadi dia ingin memenuhi kebutuhannya untuk bertahan hidup Bapak Ibu. Nah, jadi makanya tadi dalam teori kontrol itu kita memandang orang itu melakukan kesalahan yang kita bukan langsung vonis dia salah seperti itu, tidak. Tetapi kita memandang orang kalau melakukan kesalahan bahwa dia itu memenuhi kebutuhan. Ada kebutuhan yang dia harus penuhi. Demikian Bapak Ibu. Jadi selanjutnya, nah Bapak Ibu sebentar saya mau meminta Bapak Ibu untuk menyimak kasus ini. Saya bacakan Bapak Ibu. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, Bapak Ibu, inilah kasus yang perlu kita cermati dan coba kita simak dan dalami. Tadi katanya, ya, Ibu Ani guru kelas 5 SD itu sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid Agus. Ya, beberapa anak telah mengeluh bahwa Agus sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, di SD ini terjadi ya Bapak Ibu. Di tingkat SMK apakah itu juga masih terjadi Bapak Ibu? Atau pernah kita alami? Ada siswa kita di kelas yang memaksa jajan temannya diambil begitu. Sampai mungkin kawannya komplain ya, keberatan. Nah, Bapak Ibu, pertanyaannya yang ingin kita refleksi, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Ada kira-kira yang mau berbagi Bapak Ibu? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Mengambil jajan kawan secara paksa sampai kawannya komplain dan sebagainya, keberatan. Apa kira-kira? Bu, tahu? Kalau menurut Ibu, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal ini? Iya, si Agus ingin mencicipi bekal kawannya ya, ingin mencicipi ya bekal kawannya yang lain. Bapak Ibu yang lain ada dia tidak punya bekal ya Pak ya, dia tidak punya bekal, makanya dia ambil bekal kawannya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu, kira-kira kalau kita masuk ke dalam kasus itu? Dia ada orang tuanya sehingga dia sekolah. Ya. Saya kurang diberitahu dari kawannya. Iya, kurang perhatian berarti ya, kurang perhatian. Nanti dia ingin mengekspresikan kekurang perhatiannya dengan temannya. Ya, kadang mau itu ya. Kalau bahasa sekarang kita cari perhatian gitu ya. Capek ya cari perhatian. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah masuk ke dalam kasus ini. Kita lanjut
sebaiknya mencari tahu. Nah, ini sebenarnya yang perlu Bapak Ibu. Kadang kalau ada kasus seperti itu, kita langsung memvonis anak. Kamu salah, kamu begini, kan begitu Bapak Ibu ya. Atau bahkan mungkin bahasa-bahasa kita lagi yang langsung mengintimidasi. Nah, inilah tadi dalam teori kontrol itu yang harus kita hindarkan Bapak Ibu. Apapun kesalahan anak, apapun perilaku yang mungkin dalam pandangan kita menyimpang, itu harus kita konfirmasi dulu. Itulah yang tadi kita harus mencari tahu alasannya. Yang harus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi. Nah ini Bapak Ibu, kita harus pastikan dia melakukan itu kebutuhan apa yang ingin dia penuhi. Ya Bapak Ibu, tadi kita sudah paham, sudah tahu bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia harus dipenuhi ini tadi. Nah berarti dari yang 5 ini apa yang dipenuhi Agus? Nah ini yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar, dan orang tuanya tidak membawakannya bekal, makan siang kebutuhannya adalah bertahan hidup. Berarti yang paling pokok ya Bapak Ibu ya. Karena dia memang tidak punya bekal, tidak bawa dari rumah, berarti sama dengan tadi yang disampaikan Pak Ajis ya. Dia tidak ada bekal ya Pak ya. Berarti Pak Ajis sudah menemukan bahwa si Agus itu memang memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Berarti satu kebutuhannya dia penuhi. Kemudian Bapak Ibu bisa saja misalnya kalau Ibu Ani lagi menggali lebih dalam, jawaban dari Agus karena ia senang temannya jadi perhatian dia. Nah, ini Bapak Ibu, Agus katanya tadi senang temannya jadi perhatian dia, begitu. Nah jadi kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Nah ini ya berarti perhatiannya tadi Pak ya, perhatian. Sudah terjawab berarti Bapak Ibu. Jadi kebutuhan untuk diterima, sayang, belonging dan sebagainya begitu ya. Nah ini, jadi si Agus itu memenuhi kebutuhannya adalah karena cinta dan kasih sayang. Dia ingin diperhatikan. Kadang kita temukan itu ya Bapak Ibu ya. Ya anak didik kita pengen diperhatikan. Jadi dia melakukan sesuatu, perilaku dan sebagainya. Nah, jadi itulah kebutuhan yang dia penuhi. Makanya Bapak Ibu dalam paradigma teori kontrol tadi, kita jangan langsung memvonis kita gali dulu, kita konfirmasi dulu apa kebutuhan yang ingin dia penuhi. Begitu. Yang ketiga Bapak Ibu, apa jawaban Agus adalah apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat. Dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Ini pula banyak ini ya. Kalau tingkat SMK ini yang banyak kita temukan ya Bapak Ibu. Ini yang banyak kita temukan. Dia ingin berkuasa atas kawannya, begitu. Dia anggap jago dan sebagainya. Nah, berarti kebutuhannya adalah ingin pengakuan atas kemampuan tadi, pengakuan atas kemampuan. Ya, yang ketiga, yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nanti bisa saja misalnya bekalnya dari rumah si Agus hanya nasi goreng disiapkan mamanya, dia ingin pilihan yang lain. Itulah kebutuhan kebebasan itu. Jadi Bapak Ibu juga kita harus berefleksi mengingat anak murid kita kalau monoton itu saja terus. Ada nggak reaksi yang kita temukan dari anak murid kita? Kalau tidak jujur ada Pak ya. Kalau itu saja misalnya pasti bosan. Ada ekspresi yang mereka pancarkan itu, yang mungkin bisa kita lihat ya. Yang terakhir Bapak Ibu, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena dia ambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Ini yang paling parah ya. Paling parah ini. Dia senang melihat orang susah, gitu ya. Iya SMS, susah melihat orang senang melihat orang susah. Inilah. Jadi dia hanya ingin memang dia kesenangan gitulah. Kebutuhannya
posisi kontrol dulu. Jadi dalam paradigma sekarang itu ada 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Jadi posisi kontrol kita itu ada 5 Bapak Ibu. Ya, ada 5 sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, jadi mungkin kalau saya tanyakan Bapak Ibu, pernah nggak kita sebagai penghukum dalam menghadapi anak didik kita? Pernah ya Bapak Ibu ya? Sebagai penghukum pernah. Sebagai pembuat rasa bersalah Bapak Ibu pernah ya? Pernah ya? Pernah juga. Kemudian sebagai teman, pernah nggak kita sebagai teman? Pernah juga. Sebagai pemantau Bapak Ibu pernah ya? Pernah tentunya. Yang terakhir Bapak Ibu, sebagai manajer. Pernah nggak kira-kira sebagai manajer kita Bapak Ibu? Manajer itu sebagai manajer itu bagaimana kira-kira? Mengelola ya? Mengelola lah sebuah, misalnya ada kasus, satu kasus misalnya. Ya, baik Bapak Ibu. Nah jadi terima kasih, kita sudah tidak asing lagi dengan ini sebenarnya, dengan istilah ini ya, sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau, dan manajer. Nah Bapak Ibu, apa yang ingin ditekankan dalam materi ini? Ini agak mungkin kurang jelas Bapak Ibu, tapi saya bacakan saja. Nah jadi katanya di sini Bapak Ibu ya, 5 posisi kontrol ini sebenarnya adalah sebagai pilihan untuk kita Bapak Ibu, sebagai pilihan, tetapi Bapak Ibu ada jadi 3 bagian ini, 3 bagian ya. Nah kalau dalam posisi kontrol kita penghukum dan pembuat rasa bersalah itu identitas gagal ya, identitas pada umumnya gagal. Kemudian untuk teman dan pemantau itu juga identitasnya berhasil, tetapi kontrolnya dari luar. Ya, identitasnya berhasil tapi kontrolnya dari luar. Tetapi yang ketiga itu sebagai manajer itu identitasnya berhasil, kontrolnya dari dalam. Ya, kontrolnya dari dalam. Nah, apa yang dimaksud dengan itu Bapak Ibu? Maksudnya di situ yang ingin disampaikan adalah kalau misalnya penghukum dan pembuat merasa bersalah misalnya, anak ketika kita hukum bisa saja dia mengulangi kesalahan yang sama, dia mengulangi kesalahan yang lain. Jadi dia tidak berhasil menemukan identitasnya. Jadi identitas itu gagal identitasnya. Kemudian juga merasa bersalah. Ini ya, membuat rasa bersalah. Bisa saja misalnya dia mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian Bapak Ibu, dan bahkan untuk ini membuat rasa bersalah ini kadang negatifnya bisa dia jadi rendah diri. Jadi kalau kita buat terus dia merasa bersalah, dia jadi tidak berkembang. Dia jadi merendah diri. Ya. Itulah dampak negatifnya. Kalau yang ini Bapak Ibu sebagai teman dan pemantau, ya itu identitasnya memang berhasil. Ya. Kalau misalnya kita sebagai teman tentu anak-anak akan terbuka, ya. Lebih terbuka dia menyadari kesalahannya, ya. Kemudian curhatlah dan sebagainya. Jadi identitas dia memang berhasil gitu, ya. Dia berhasil mengungkapkan identitasnya, kenapa dia melakukan itu dan sebagainya. Kemudian tetapi Bapak Ibu, apa kelemahannya ini? Ya, dia ini masih tidak mandiri, ya, tidak mandiri dia Bapak Ibu, masih tergantung. Jadi kalau ada masalahnya, bisa saja misalnya dia mencari kita, ya kan? Misalnya kalau ada satu kasus kita kita ikut menyelesaikan masalahnya, kita dengarkan dia sebagai teman, kita misalnya katakanlah berikan solusi. Tapi
Tapi ketika dia besok mempunyai masalah kembali, dia akan bergantung kepada kita. Udah gimana ibu ini? Kemarin saya curhat sama ibu itu, begini-begini saya sangat senang. Nah, jadi dia bergantung Bapak Ibu kepada kita sebagai teman. Ya, itulah tadi kelemahannya kalau posisi kontrol kita sebagai teman. Ya, jadi anak murid atau peserta didik itu tidak mandiri. Itu Bapak Ibu. Kemudian sebagai pemantau, ini sebagai pemantau ya. Sebagai pemantau, namanya pemantau, berarti hanya melihat kamu salah, ini kamu langgar, ini benar. Sebagai pemantau. Jadi Bapak Ibu ini menitik beratkan pada sanksi ini ya, pada sanksi atau hadiah. Jadi kita tahu sanksimu ini karena telah melanggar peraturan ini sebagai pemantau ini. Memang itu adalah sudah kesepakatan. Ya, kau salah, tapi kau harus begini. Contoh misalnya Bapak Ibu, adalah siswa kita yang katakanlah dia pakai sepatu yang putih, padahal peraturan kita tidak boleh menggunakan sepatu yang putih. Jadi kita misalnya kau kenapa pakai sepatu putih? Begini Pak, begini. Kamu tahu nggak peraturannya nggak boleh pakai sepatu putih? Iya begini Pak, begini. Sekarang kamu tahan, kamu buka sepatumu, kau nggak usah pakai sepatu, kau masuk ke dalam kelas. Itulah peraturan kan begitu, konsekuensinya kita sebagai pemantau. Atau sekarang kau jemput sepatumu yang hitam, kau datang kembali baru masuk ke dalam kelas, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, itu kita melaksanakan posisi kontrol kita sebagai pemantau di sini. Walaupun dengan berbagai alasan misalnya, ya sama tadi dengan kebutuhan yang tadi kita nggak konfirmasi dulu. Kenapa siswa itu memakai sepatu yang putih? Apa yang mendasarinya? Ya, apa kebutuhan apa yang ingin dia penuhi gitu, Bapak Ibu. Nah, jadi apa sebenarnya yang ditekankan dalam materi ini, posisi kontrol ini? Yang terakhir Bapak Ibu, posisi sebagai manajer. Nah, kita diharapkan dalam menangani siswa itu kita harus memposisikan diri kita, memposisikan kontrol kita sebagai manajer. Sebagai manajer. Walaupun sebenarnya boleh ya, kadang ya sebagai manajer masih bisa kita pakai ini. Bukan saya mengatakan bahwa posisi sebagai teman salah, bukan ya Bapak Ibu ya. Bukan. Kemudian sebagai pemantau saya tidak katakan bahwa itu salah, tetapi kita diharapkan dalam menangani masalah siswa itu kita harus menempatkan posisi kita sebagai manajer. Apa itu posisi manajer Bapak Ibu? Nah, posisi manajer itu identitasnya akan sukses ya. Dia akan mengenali identitasnya kembali, dia akan menghargai dirinya sendiri. Jadi ketika kita menangani siswa, ya dia harus menyadari betul dirinya sendiri. Kemudian dia akan mengevaluasi, ya, dia akan mengevaluasi dan memperbaiki dirinya sendiri. Nah, ini yang paling intinya. Jadi dia tadi mengenali dirinya kembali, kemudian dia mengevaluasi dan dia mencari solusi. Bahkan dia yang menawarkan solusinya, Bapak Ibu. Nah, ini sering ini saya dengar juga Pak BP ya kan, Pak BP dalam menangani siswa. Kalau begitu, sekarang kamu mau apa? Begitu. Sekarang begini, kamu sadar, kamu melakukan ini. Kamu melakukan ini, kamu sadar. Sadar Pak. Jadi kalau begitu, sekarang bagaimana rencanamu? Apa rencanamu memperbaiki kesalahanmu? Begini Pak, begini. Saya akan begini Pak. Nah, berarti di situ kita sudah pada posisi manajer. Artinya kita dorong, kita biarkan, kita berikan keleluasaan untuk siswa tersebut mencari solusinya sendiri atas kesalahan yang dia perbuat. Nah, inilah Bapak Ibu yang diharapkan dari kita. Mudah-mudahan kita sama-sama satu pemahaman dan boleh ini menjadi pilihan kita
pilihan kita adalah sebagai manajer, ya, sebagai manajer Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ada pernyataan-pernyataan ini sekilas saja, ada pernyataan-pernyataan yang menandakan bahwa posisi kontrol apa yang kita lakukan di sana. Misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, berarti itu mengekspresikan bahwa kita posisi kontrol kita adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini posisi kita sebagai penghukum Bapak Ibu. Selanjutnya, ayolah lakukanlah demi ibu bapak. Nah, ini sepertinya bernegosiasi kan, bernegosiasi, merayu dan sebagainya. Ini posisi kita sebagai teman, Ibu tahu. Sebagai teman, ayolah, ya lakukanlah demi ibu, gitu kan? Lakukanlah demi ibu. Nanti ibu yang merayu, ya tolonglah anaknya. Nah, ini kita sebagai teman Bapak Ibu di sini, posisi ini. Selanjutnya, misalnya, bagaimana kamu menyelesaikan masalah ini? Nah, ini pertanyaan yang tadi posisi kontrol kita sebagai manajer. Kita mendorong supaya dia menemukan solusi atas apa yang dia lakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita sudah paham dengan itu. Nah, selanjutnya yang kita beralih ke ini ada lingkaran, ya. Mohon maaf kurang jelas Bapak Ibu. Ini ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif dan budaya positif. Nah, inilah nantinya yang akan kita hadirkan Bapak Ibu dalam lingkungan kita, sekolah kita ini, ya. Dalam dalam dunia pendidikan kita di satuan pendidikan ini. Jadi kita mulai Bapak Ibu dari peraturan kelas. Kita mulai dari peraturan kelas, kemudian keyakinan kelas, kemudian menjadi lingkungan yang positif dan lebih luas lagi menjadi budaya yang positif Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu, apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Nah, bedanya tentunya kalau peraturan kelas itu kesannya satu arah, ya kan Bapak Ibu, satu arah. Ini peraturannya, kamu harus lakukan ini. Hati-hati, perhatikan. Ini peraturannya begini. Mana yang harus kamu lakukan, mana yang harus tidak kamu lakukan. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas Bapak Ibu, itu sifatnya kita bersama-sama membuat kesepakatan kelas ini. Jadi kita ikutkan anak murid, kita ikutkan siswa untuk sama-sama mereka memberikan pendapat mereka apa yang menjadi kesepakatan, apa yang menjadi keyakinan kelas. Kalau yang namanya keyakinan berarti keyakinan itu tidak mudah goyah itu ya Bapak ya, Pak Anjis ya. Kalau sudah yang namanya keyakinan berarti kita sudah atas dasar. Artinya sudah datangnya dari diri sendiri begitu ya, dan sudah berjanji dalam diri sendiri, dan itu sudah dikonsensuskan tadi bahasanya ya, disepakati. Inilah keyakinan kelas. Jadi ketika besok-besok misalnya warga kelasnya melakukan kesalahan, kita tinggal mengingatkan Bapak Ibu, kita tinggal mengingatkan. Kemarin kita kan sama-sama membuat keyakinan kelas, kita sama-sama sepakati. Nah, kalau begitu kamu melakukan ini, keyakinan kelas mana yang kamu lakukan? Atau keyakinan kelas mana yang kamu lupakan? Nah, gitu. Ya. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Atau kamu sudah lupa? Nah, mudah-mudahan dia ingat. Oh iya Pak, saya lupa dengan keyakinan kelas begini. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, nah, itu dia. Nah, jadi supaya kita mendapatkan budaya positif di dalam lingkungan sekolah kita ini, pasti tentunya kita awali dari peraturan kelas, menjadi keyakinan kelas, menjadi lingkungan yang positif dan budaya positif. Bahkan mungkin dalam keluarga
siswa atau peserta didik. Bapak Ibu, di penghujung kegiatan kita ini, ya ini keyakinan kelas. Tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu, kita lanjut saja. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas ya. Nanti Bapak Ibu boleh melakukannya dan saya yakin memang sudah dilakukan dalam kelas, dalam pembuatan peraturan kelas ya, peraturan kelas atau misalnya petugas piket dan sebagainya, ini sudah kita lakukan. Namun kalau mungkin kemarin kita masih mengenal dengan peraturan kelas, sekarang itu lebih dikenal dengan keyakinan kelas ya, keyakinan kelas. Apa bedanya Bapak Ibu? Nah ini bedanya, kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, ya, yang universal, ya, lebih luas. Kemudian ini yang paling penting Bapak Ibu, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, dalam bentuk kalimat positif. Maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau kalimat positif berarti biasanya kan kita jangan membuang sampah sembarangan. Itu kan peraturan kelas kan Bapak Ibu. Nah, kalau dalam keyakinan kelas kita harus suguhkan kalimat-kalimat yang positif dalam pemikiran mereka. Jangan lagi kita suguhkan mereka yang negatif-negatif. Jangan ini, atau dilarang ini, kan gitu. Dilarang ini atau jangan ini. Dilarang ribut. Jangan bawa jajan ke kelas. Selalu diawali dengan negatif, jangan, dilarang. Nah, inilah yang harus kita hindarkan Bapak Ibu dalam keyakinan kelas. Kita harus pakai kalimat yang positif. Misalnya kalau tadi jangan membuang sampah sembarangan. Nah, berarti kalau kita buat ke dalam kalimat positif apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Berarti itu sudah positif ya kan Bapak Ibu. Kemudian jangan ribut di kelas. Jagalah ketertiban. Ya berarti itu. Nah jadi dalam kegiatan ini Bapak Ibu ya, sebenarnya saya bukan mau mempersuasi Bapak Ibu atau katakanlah mau mengajari Bapak Ibu, tapi mudah-mudahan kita menjadi satu pemahaman nanti ya di kelas. Karena ini kita buat yang jangan yang negatif-negatif itu. Kita suguhkanlah kalimat-kalimat yang positif. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, mudah-mudahan ini menjadi satu pemahaman. Kemudian katanya lagi Bapak Ibu, jangan terlalu banyak. Keyakinan kelas itu jangan terlalu banyak. Tidak usah banyak-banyak kali. Ya. Kalau boleh 5 atau 6 pun cukup. Tapi kita pilihlah mana sebenarnya yang harus menjadi keyakinan kelas kita. Kalau boleh jangan lagi ada yang melupakan itu. Jangan banyak-banyak. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia. Sebentar kita ke nilai kebajikan dulu. Nilai kebajikan itu ya, nilai kebajikan. Nah, peraturan misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Nanti tanggung jawab ya. Kalau kita mengembalikan buku misalnya siswa selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan yang dituju adalah tanggung jawab. Kemudian ini dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu orang lain berarti kita ubah menjadi menghormati orang lain dan diri sendiri. Kira-kira itu nilai kebajikannya apa? Kalau kita misalnya menghormati orang lain, apa nilai kebajikannya? Sopan. Boleh, kesopanan boleh, sopan. Apa lagi yang boleh? Itulah kayak menghargai ya, menghormati, menghargai, gitu. Ya boleh juga. Itu dalam kalimat positifnya. Kemudian Bapak Ibu ini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikan itu apa? Disiplin, tepat waktu, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa nilai kebajikan? Keselamatan. Kemudian menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nah ini nilai kebajikannya apa? Berarti kesehatan gitu ya Bapak Ibu ya, kesehatan. Atau misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Boleh kebersihan, boleh kesehatan gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Bapak Ibu.
Ya, ini sudah di penghujung ya Bapak Ibu. Nah, saya mau memperkenalkan kepada Bapak Ibu itu segitiga restitusi namanya. Ya, segitiga restitusi. Segitiga ya, seperti ini berarti Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi Bapak Ibu? Nah, ini adalah proses itu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini jadi nanti dalam menangani siswa Bapak Ibu, menangani kesalahan siswa ada kasusnya. Inilah nantinya yang kita diharapkan supaya memakai ya model segitiga restitusi. Apa itu Bapak Ibu? Jadi melalui restitusi ini kita itu akan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Itu dia. Kemudian membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kemudian memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi kita hanya menawarkan Bapak Ibu. Kalau ada masalah siswa kita hanya menawarkan. Tidak ada paksaan. Walaupun separah apa masalah atau perilaku siswa kita yang mungkin dalam pemikiran kita, tetapi kita sifatnya hanya menawarkan ya, dan menyadarkan mereka. Selanjutnya, nah inilah tahapannya. Tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang menemukan siswa kita yang bermasalah, bagaimana tahapan restitusi yang akan kita laksanakan? Pertama kita harus menstabilkan dulu identitas. Misalnya ada yang berkelahi Bapak Ibu. Ya, ini maksud ada yang berkelahi dalam kelas, melapor misalnya kan, melapor ke wali kelas. Begini, benjol-benjol. Atau bahkan mungkin masih emosian begitu ya. Ya, kedua belah pihak mungkin masih belum kontrol dengan emosi, belum tenang. Jadi kita panggil. Nah, di sinilah perlu Bapak Ibu kita stabilkan dulu. Kita stabilkan dulu identitasnya, ya. Kita stabilkan supaya mereka tenang. Ya, jangan langsung kita misalnya, oh kamu klaim, oh, nah begitu kan, jangan. Jadi kita panggil dulu. Inilah harapan dari tahapan ini Bapak Ibu. Jadi hampir ya ada juga itu pertanyaan yang harus dan statement yang harus kita buat. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Artinya kita besarkan dulu dia, ya bahwa memang manusia pasti berbuat salah. Ya, Bapak juga Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Barulah kita, ya, artinya kita muliakan dulu dia, walaupun dia berbuat salah. Kita kalau boleh duduk dia tenang, kita dudukkan dua-dua misalnya, baru kita validasi, kita ya menstabilkan dulu identitasnya, supaya dia bisa nanti mengungkapkan semua apa yang di hatinya. Jadi kalau dia sudah tenang, barulah Bapak Ibu kita lanjut ke tahapan yang kedua, itu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi setelah dia tenang Bapak Ibu, barulah pelan-pelan kita buatkan statement. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Apakah kamu sadar kamu telah melakukan kesalahan? Apakah kamu sadar bahwa kamu telah lupa dengan keyakinan kelas, misalnya kan? Jangan berkelahi di kelas. Itu Bapak Ibu. Nah, dia nanti akan cerita itu. Dia akan cerita. Dan pada akhirnya nanti setelah kita buat pertanyaan-pertanyaan itu atau statement itu, pancingan-pancingan itu, maka dia akan nanti secara otomatis akan terungkap dari terungkap sendiri bahwa dia akan menyadari kesalahan. Yang terakhir, Bapak Ibu, setelah dia sudah sadar akan kesalahannya, maka kita akan menanyakan kembali keyakinan kelas itu.
kamu mau jadi orang seperti apa, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini, nah setelah ini nanti kita kita berikan statement-statement itu kepada mereka, maka secara otomatis dia akan menawarkan solusi atau katakanlah jalan keluar dari permasalahan yang telah dia lakukan. Gitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Nah itu saja, walaupun mungkin pemaparan saya kurang terlalu jelas karena melihat waktu juga, namun saya yakin inti pokok dari apa yang saya sampaikan, apa yang saya bagikan untuk kegiatan kita hari ini, saya yakin Bapak Ibu sudah tangkap dan saya harapkan kita sama-sama satu pemahaman dengan itu. Bapak Ibu, saya akan berbagi sedikit ya mengenai keyakinan kelas dan segitiga restitusi sebagai aksi nyata yang sudah saya lakukan. Saya akan berbagi Bapak Ibu di akhir kegiatan kita yang bersama sebentar lagi. Nah ini Bapak Ibu, untuk keyakinan kelas, itu kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya. Pagi hari ini kita akan melakukan baik. Kalau begitu, pertama kita kasih dulu pemahaman apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu. Kalau buktikan apa yang menjadi kesepakatan kelas. Itu kira-kira? Itu ya? Nah kalau begitu, Bapak mau bantuannya itu sebentar supaya ini ya, jadi dalam nanti memfasilitasi pendapat dari anak murid, kita boleh Bapak Ibu dengan persiapan kita, mungkin kita buat curah pendapat, boleh langsung misalnya ditulis atau boleh dengan pakai seperti yang sudah saya buat ini Bapak Ibu ya. Jadi dituliskan dalam sticky note apa pendapat mereka. Ini saya bagikan di kertas masing-masing, nanti dari kita silakan rumuskan dosa. Boleh ditulis namanya. Jadi setelah mereka Bapak Ibu kasih pendapat, kita rumuskan dosa. Satu saja ya, kira-kira selesai. Meminjamkan uang kepada teman, simpulkan. Nah jadi Bapak Ibu, kalau mereka sudah memberikan pendapat, nah bisa ditempel seperti ini Bapak Ibu. Atau dengan konsep lain boleh ya. Nah setelah itu kita rumuskan lah, karena kadang kan ada itu yang sama gitu ya, sama pendapatnya. Jadi kalau sama pendapatnya kita pilih lah, ya kita rumuskanlah mana yang terbaik. Itulah menjadi keyakinan kelas ya. Tadi sudah disampaikan Bapak Ibu, tidak perlu banyak-banyak kan begitu ya, nggak perlu banyak-banyak sampai 20 atau 30, cukup misalnya 6, 7 dan sebagainya, atau sampai 10, mungkin sampai 10 masih bisa. Nah itulah yang akan nanti kita kita buat ya, nanti kita juga bisa menggali kreativitas anak-anak atau kelas kita, bagaimana mereka mengemas keyakinan kelas itu supaya ditempel misalnya seperti itu ya. Saya lihat di kelas-kelas kita sudah banyak Bapak Ibu. Nah kemudian itulah selanjutnya Bapak Ibu, yang terakhir saya akan berbagi restitusi ya. Restitusi tadi
Yang terakhir ya Bapak Ibu, mohon bersabar sebentar lagi. Nah ini Bapak Ibu. Ya, silakan masuk. Oke. Ini kenal ya Bapak Ibu siswanya ya? Kenal ya? Gurunya kenal ya Bapak Ibu? Guru kantin. Begini Pak Kiai. Semalam Bapak dapat laporan dari kedua kelompok pramugarian bahwa hari Sabtu yang lewat kami tidak mengikuti kegiatan atau latihan ekskul kepramugaan. Bapak mau menanyakan kenapa kamu tidak hadir, Nak? Berarti kami tidak hadir karena mengikuti kegiatan gereja itu jalan-jalan dengan temanmu ya, satu gereja. Baik Pak Joel, memang semua orang pasti melakukan kesalahan, tapi Bapak mau memastikan apakah kamu sadar bahwa kamu itu telah melanggar kesepakatan dan keyakinan sekolah atau kesepakatan kelompok pramuka untuk hadir itu latihannya. Kamu sadar? Nah, jadi begini Pak Kiai, kalau memang kamu sudah sadar, Bapak terima kasih. Kalau begitu kira-kira apa rencana? Bagus Pak Kiai. Berarti kamu sudah berniat untuk menebus kesalahanmu dan kamu berjanji akan datang setiap latihan pramuka, dan tambahnya lagi kamu mau mengajak teman-temanmu supaya lebih giat ya untuk mengikuti kegiatan ekskul. Baik Pak Kiai, Bapak sangat berterima kasih bahwa kamu sudah menyadari kesalahanmu dan kamu mau untuk menebus kesalahanmu dengan memperbaikinya. Mudah-mudahan ke depan kamu tidak melakukan lagi kesalahan. Baik Bapak Ibu, jadi itulah yang terakhir yang bisa saya bagikan dengan apa yang sudah saya lakukan sebagai aksi nyata saya setelah saya ikut dalam mengenali pemahaman baru, paradigma baru dalam penanganan masalah-masalah siswa Bapak Ibu. Jadi harapan saya di penghujung kegiatan kita ini ya, harapan saya kita juga boleh memberikan sedikit perhatian kita untuk mengenali dan coba memahami paradigma-paradigma baru khususnya dalam penanganan masalah kasus-kasus anak Bapak Ibu. Jadi supaya tadi tercipta budaya positif dalam lingkungan sekolah kita. Jadi akhir kata Bapak Ibu, inilah yang boleh saya bagikan sebagai sebenarnya tugas saya dalam pemenuhan kegiatan pendidikan guru penggerak, dan saya juga tidak lupa mengajak Bapak Ibu bahkan mungkin sekarang sudah ada yang dalam proses pendaftaran seleksi calon guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan yang itu mendaftar lulus, dan ada juga teman kita sekarang yang mendaftar di pengajar praktek. Nah, mudah-mudahan dengan semakin banyak kita ikut terlibat dalam program guru penggerak, maka paradigma lama itu akan semakin kita sempurnakan dengan paradigma baru, karena kita sangat yakin Bapak Ibu bahwa teori itu boleh berkembang, teori itu akan berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Bapak Ibu, akhir kata kali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga Bapak Ibu dalam kesehatan sehat, dalam keadaan sehat selalu, supaya senantiasa kita memberikan yang terbaik untuk anak murid kita. Demikian Bapak Ibu,
sekali lagi di akhir kegiatan kita ini, tadi kita awali dengan doa. Saya harapkan juga dari kita untuk membawakan doa di akhir kegiatan kita. Kepada Ibu Marini, saya undang dengan segala hormat untuk menutup kegiatan kita ini dan dibawakan dalam doa. Terima kasih Bapak Ibu. Salam guru penggerak, salam guru hebat untuk kita semua. SMK.